Selamat pagi, di sini saya Christian Natalia dengan NIM 251171105. Saya akan membahas makalah saya untuk tugas akhir semester, yaitu penerapan Green Infrastructure Building di kampus Institut Teknologi Sumatera, yaitu Gedung Hijau Sustainable, di mana di sini untuk memenuhi mata kuliah rekayasa air berkelanjutan. Yang pertama di sini tujuan mini project saya adalah menganalisa dan memprediksi kecenderungan perkembangan di kawasan kampus Institut Teknologi Sumatera dan merekayasa bangunan atau gedung, yaitu saya merancang dan merencanakan sesuai dengan konsep Green Infrastructure Building, penerapan kriteria Green Infrastructure Building berdasarkan pengaruh kepentingan sustainability. Nah, di sini adalah Green Infrastructure Building adalah sebuah konsep, upaya, atau pendekatan untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan melalui penataan ruang terbuka hijau dan menjaga proses-proses alami yang terjadi di alam seperti siklus air hujan dan kondisi tanah. Lalu Green Infrastructure Building adalah membentuk lingkungan dengan proses alami yang terjaga meliputi manajemen air hujan, manajemen kualitas air sehingga pada mitigasi banjir. Lalu arah dari penerapan Green Infrastructure Building ini adalah untuk mendukung commits development dengan meningkatkan kondisi lingkungan dan memelihara ruang terbuka hijau menurut EPA 2013. Lalu ada regulasi yang berlaku di Indonesia, di mana penerapan Green Infrastructure Building tentang bagaimana merencanakan, merancang sebuah bangunan hijau di Indonesia selaras dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan banjir, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu di sini adalah konsep infrastruktur untuk ruang terbuka hijau, yaitu adalah prinsip dasar konsep green infrastructure ini adalah menghubungkan area alami yang memiliki sistem ekologis dalam luasan yang cukup dan tidak terputus atau hoops dengan menggunakan koridor alami yang membuat hubungan saling terkait antar landscape lahan alami. Untuk mewujudkan kondisi gedung hijau yang ramah lingkungan, di sini kita harus mempunyai salah satu kriteria bangunan hijau, yaitu harus memenuhi koefisien dasar bangunan atau KDB dan kebutuhan ruang terbuka hijau atau RTH. Lalu di sini ada gambaran dan penjelasan rancangan, di mana untuk mendefinisikan sebuah gedung hijau yang berbasis ekologi dengan upaya seperti yang pertama adalah penataan penggunaan lahan untuk memperhatikan kebutuhan ruang terbuka hijau dan kenyamanan penghuni gedung tersebut. Lalu yang kedua itu memperhatikan transportasi yang ramah lingkungan. Dan yang ketiga merehabilitasi lingkungan yang rusak, mendukung penghijauan, sosialisasi daur ulang limbah, dan menciptakan keadilan sosial dengan memberikan kesempatan pada wanita dan orang cacat. Lalu yang ketujuh mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis ekologi, penghematan dan pemanfaatan sumber daya alam, dan meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan melalui kegiatan pendidikan lingkungan. Lalu ada aplikasi dari gedung hijau sendiri yang akan saya rancang. Yang pertama pasti harus penggunaan solar panel sebagai sumber energi alternatif. Penggunaan kaca low A sebagai pencahayaan alami. Lalu pemanfaatan air limbah didaur ulang dengan menggunakan STP, Sewage Treatment Plant, di mana itu fasilitas pengolahan air limbah yang mendaur ulang air kotor dan air bekas menjadi air layak pakai untuk keperluan sistem menyiram tanaman atau flushing di toilet. Sehingga air kotor atau air sisa itu tidak langsung dibuang ke saluran pembuangan, tetapi air tersebut akan diolah kembali menggunakan STP tersebut untuk meminimalisir kebutuhan air bersih. Lalu ada ruang terbuka hijau yang maksimal seperti akan diadakan di roof garden atau terrace garden. Terus adanya reflection pool di mana sebuah pengaturan suhu udara bagi ruang luar di gedung. Jadi kan cuaca di kampus Institut Teknologi Sumatera ini cenderung panas dan akan memicu terjadinya evaporasi di reflection pool. Dibantu dengan hembusan angin, uap air hasil proses evaporasi akan menurunkan temperatur yang ada sehingga outputnya itu udara menjadi sejuk. Lalu penggunaan peralatan ME yang menghemat energi. Lalu ada BAS, ada Building Automation System, di mana itu penjadwalan penggunaan peralatan ME dan pengaturan beban daya listrik serta monitoring penggunaan energi listrik sesuai dengan kebutuhan minimum. Lalu ada lingkungan kuliah yang sehat dan nyaman, di mana akan didesain ruang belajar yang meminimalkan potensi adanya intrusi udara luar atau CO2, pengaturan temperatur dan kelembaban ruang, serta penggunaan material peredam sebagai akustik. Selain itu, di dalam gedung akan juga diberikan larangan merokok.
Jadi balik lagi untuk sewage treatment plant ini juga ada nanti akan ada clean water tank akan digunakan untuk kamar mandi atau wudhu. Nanti outputnya menjadi green water. Nah di green water ini akan kita olah di sewage treatment plant, ada flushing dan garden. Lalu kesimpulan yang saya dapat dari perencanaan di Green Infrastructure Building ini adalah di mana Institut Teknologi Sumatera selalu berkembang dengan adanya perkembangan jumlah mahasiswa, mahasiswi, dan pekerja yang semakin banyak sehingga dibutuhkan pembangunan infrastruktur hijau yang tidak merusak lingkungan dan memberikan kenyamanan bagi sivitas akademika ITERA. Lalu yang kedua, merancang dan merencanakan setiap gedung yang ada di kampus Institut Teknologi Sumatera sesuai dengan konsep infrastruktur building yang bertujuan untuk mereduksi adanya pencemaran yang terjadi akibat pembangunan infrastruktur yang ada. Lalu ada penerapan kriteria Green Infrastructure Building berdasarkan pengaruh kepentingan sustainability dengan mempertimbangkan lingkungan sehingga fungsi gedung hijau dan manfaatnya dapat sustainable atau berkelanjutan yang berasaskan keadilan antara generasi saat ini dan generasi mendatang. Lalu saran saya adalah peran Civitas Akademika dalam pengembangan gedung hijau di ITERA nantinya ini akan diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam optimalisasi fungsi ekologi dengan menjaga kelestarian dan ikut meningkatkan kuantitas ruang terbuka hijau dalam setiap proses dan tahapannya. Lalu saran saya yang terakhir adalah kampus ITERA seharusnya sudah menerapkan sistem Green Infrastructure Building ini mulai dari sekarang untuk lebih memperhatikan kelestarian lingkungan. Sekian dari presentasi saya untuk tugas saya yaitu yang berjudul tentang penerapan Green Infrastructure Building di kampus Institut Teknologi Sumatera yaitu Gedung Hijau Sustainable. Terima kasih.